Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bagi anak-anak kelas 12. Sebelumnya mungkin kalian sudah pernah mengenal saya di kelas 10 karena saya sudah pernah mengajar kalian di mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Kewirausahaan. Nah, di kelas 12 ini kita berjumpa lagi dengan pembelajaran yang sama dan saya mengucapkan selamat bagi anak-anak kelas 11 yang sekarang sudah naik kelas ke kelas 12. Baik, langsung saja kita akan mulai materi pertama kita pada pertemuan pertama ini diawali dengan tahu dulu materi apa yang akan kita bahas. Jadi di sini kita akan membahas materi tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Kita mulai ke materinya, itu dimulai dari latar belakang. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu. Sesuai dengan judulnya tadi adalah tentang produk kerajinan pasar lokal. Yang namanya produk kerajinan itu memanfaatkan keterampilan dari tangan. Produk kerajinan ini memiliki keunikan yang dapat memasuki pasar sebagai produk dengan jumlah terbatas atau limited edition. Kemudian, produk kerajinan ini dapat memiliki harga jual yang tinggi dengan melakukan riset pasar terhadap minat dan selera pembeli. Nah, selanjutnya, rancangan produk kerajinan ini dapat terwujud melalui kegiatan yang didukung oleh ketersediaan yang kita kenal dengan 6M. Mungkin sebelumnya di pembelajaran kewirausahaan di kelas 10, dasar-dasarnya sudah kalian pelajari. 6M itu apa sih, Bu? Nah, 6M ini saya jelaskan kembali, itu ada yang pertama man atau manusia, money atau uang, material atau bahan, mesin atau peralatan, metode itu cara kerja, dan terakhir adalah market pasar ya, yang menjadi tujuan sasaran untuk kalian mendistribusikan produk hasil usaha kalian. Kemudian kita masuk ke kegiatan wirausaha. Jadi kegiatan wirausaha ini terbagi lagi menjadi 3 bagian. Di tahap pertama ada pembentukan organisasi dan pembagian tugas. Jadi ketika kalian memiliki usaha, langkah pertama yang kalian harus lakukan itu adalah membuat persiapan organisasi dan perencanaan produksi. Diawali dengan kegiatan wirausaha dengan kerjasama dari beberapa pihak, seperti pemasok bahan baku, wirausahawannya sendiri, pekerjanya, dan pembeli yang akan menjadi sasaran tempat kalian menjualkan produk kalian. Selanjutnya itu menentukan target dan strategi. Jadi, kalau kalian membuka suatu usaha, kalian harus memiliki target yang ingin kalian capai dan strategi seperti apa yang kalian pilih agar usaha kalian itu dapat berkembang dan maju. Kemudian dilanjutkan lagi di tahap berikutnya, yaitu membuat jadwal kegiatan. Jadi sebelum kalian memproduksi, kalian harus membuat dulu jadwal kegiatan. Kira-kira hal pertama yang akan kalian lakukan itu apa saja, kemudian dilanjutkan lagi dengan kegiatan seperti apa. Selanjutnya menetapkan biaya produksi, harga jual, serta alur keuangan. Tentu saja ketika kalian ingin menciptakan suatu produk di dalam usaha, kalian harus tahu dulu kira-kira berapa setiap biaya yang harus kalian keluarkan ketika kalian memproduksi satu buah produk kerajinan. Kemudian dari situ kalian baru bisa menetapkan harga jual. Kemudian ketika ada untung yang masuk atau rugi yang terpaksa kalian keluarkan, kalian harus tahu dulu alur keuangannya akan kalian salurkan kemana. Kemudian di tahap kedua itu melakukan produksi. Nah, dalam produksi ini sudah masuk ke perencanaan produksi. Biasanya perencanaan produksi ini dilakukan dulu sebelumnya adalah riset pasar. Jadi kalian harus membuat semacam penelitian dulu di pasar itu, kira-kira selera dan minat pembeli itu lebih condong kemana gitu. Selanjutnya itu ada pengembangan desain. Jadi desain-desain ini berkaitan sama corak atau motif, warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa, kemudian penetapan produk yang akan kalian jual. Jadi kalian bisa memikirkan kira-kira mangsa pasar saya ini menyukai produk yang seperti apa. Kemudian ketika kalian sudah mengetahui produk apa yang akan kalian buat, kalian mulai bisa
melakukan produksi. Sebelum kalian melakukan produksi, kalian harus mengetahui dulu kira-kira bahan baku seperti apa yang kalian butuhkan dan apakah bahan baku ini akan kalian mudah dapatkan, kemudian persiapan bahan dan alat yang akan kalian gunakan, serta penghitungan biaya produksi. Kira-kira berapa jumlah modal yang harus kalian keluarkan dalam satu kali produksi produk. Nah, itulah tadi tahap untuk melakukan produksi produk. Kemudian yang kedua adalah melakukan quality control. Jadi quality control ini sama kayak kalau diibaratkan mobil itu ada test drive-nya. Sama kayak produksi produk. Produk yang kalian buat itu tidak serta-merta dapat kalian langsung pasarkan saja di pasar, tapi harus melewati quality control dulu. Jadi di situ kalian akan menguji produk kalian ini apakah memiliki nilai atau harga jual, memiliki daya ekonomis kah, ataukah produk kalian ini sudah sangat baik, tidak ada lagi cacat, tidak ada lagi reject, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada melakukan pengemasan. Jadi ketika produk ini selesai kalian buat, tentunya agar bernilai ekonomis yang agak lebih tinggi dan memiliki kemasan yang menarik, kalian harus memiliki packaging yang menarik untuk konsumen. Biasanya pengemasan ini seperti yang sudah kita pelajari ya nak ya, ada kemasan tersier, sekunder, dan primer. Kemudian setelah dilakukan pengemasan, kalian mulailah melakukan promosi, penjualan, dan distribusi. Biasanya kalau promosi ini dapat kalian lakukan melalui media-media seperti media sosial atau sosmed, kemudian misalnya di dalam koran atau berita, atau kalian membuat suatu bazar, dapat kalian promosikan produk-produk hasil karya kalian. Kemudian penjualan serta distribusi. Distribusi ini biasanya kalian mendistribusikan ke tangan konsumen, menyalurkan produk kalian itu sampailah ke tangan konsumen. Seperti apa? Entah misalnya dengan menggunakan aplikasi Gojek, atau misalnya kalian online kan, jadi bisa dipesan melalui website atau aplikasi online lainnya. Kemudian tahap ketiga ada evaluasi kinerja dan keuangan. Jadi di situ setelah kalian memproduksi produk, kemudian kalian dapat melakukan evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan yang kalian lakukan atau melakukan perencanaan perbaikan. Misalnya wirausaha kalian ini dapat berkembang lebih baik lagi nih. Nah, dengan cara seperti apa? Nah, proses evaluasi ini dapat menggunakan metode analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats, yaitu cara menguraikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari luar dari produk kerajinan yang telah kalian buat. Kemudian proses produksi dan proses pemasaran serta distribusi ke pasar sasaran. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan laporan evaluasi. Ketika kalian tahu semuanya itu, kekurangan apa saja, hambatan apa saja, misalnya yang kalian dapati saat kalian memproduksi produk, maka kalian bisa menyusun laporan. Setelah itu, kita lanjut lagi ke perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Kalau dilihat berdasarkan luas wilayahnya, pasar itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pasar lokal, yang kedua ada pasar nasional, yang ketiga ada pasar global, dan yang terakhir ada pasar global atau internasional. Kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kita di awal tadi, kita akan membahas atau terfokus dengan pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar yang berbatasan langsung di lingkungan atau daerah yang sama dengan tempat produksi. Nah, pembagian pasar ini biasanya kita lebih kenal dengan segmentasi pasar. Pasar dibagi menjadi 3 bagian juga, berdasarkan perilaku pembelinya. Yang pertama ada geografis atau tempat. Kedua ada demografis, itu berkaitan sama usia, gender, bangsa atau etnis, pekerjaan, tingkat ekonomi, kemudian psikologis, itu berkaitan sama karakter sosial, gaya hidup, dan kepribadian ya. Nah, pasar sasaran ini memiliki kebutuhan, keinginan, selera, dan daya beli yang berbeda-beda. Kebutuhan dan keinginan suatu daerah biasanya dapat dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu kondisi lingkungan, kegiatan, dan kebiasaan atau budaya dari masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita membahas lebih dalam tentang kebiasaan atau budaya di masyarakat,
kita akan menemukan suatu contoh. Misalnya seperti ini ya. Contoh kebutuhan yang dipengaruhi oleh kebiasaan atau budaya. Misalnya ya, kebiasaan untuk memberikan hadiah atau cenderamata kepada orang lain itu membuat munculnya kebutuhan akan produk yang unik dari suatu daerah. Misalnya daerah itu memiliki suatu produk kerajinan nih, ciri khasnya apa gitu. Nah, kebutuhan itu dapat dijadikan sebuah cenderamata atau buah tangan atau yang kita lebih kenal dengan oleh-oleh gitu ya. Nah, ketika kita berbicara lagi tentang contoh kebutuhan yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, kita bisa ambil contoh. Misalnya ya, di daerah yang bersuhu rendah, itu orang-orang yang tinggal di sana membutuhkan penghangat. Nah, begitupun sebaliknya. Ketika kalian menemukan orang-orang yang hidup di daerah bersuhu tinggi, maka orang-orang tersebut membutuhkan apa? Nah, orang-orang ini membutuhkan sebuah alat yang bisa membuat mereka lebih terasa dingin, seperti kipas angin atau AC. Nah, contoh kebutuhan yang dipengaruhi oleh kegiatan. Misalnya nih, dalam satu ekskul, ada seorang siswa yang mengikuti ekskul bola basket. Nah, maka siswa tersebut membutuhkan benda atau alat yang dapat mereka gunakan untuk membawa perlengkapan bola basket atau perlengkapan untuk ekskul basketnya tersebut. Nah, selanjutnya lagi ada tugas. Nah, setelah saya menjelaskan beberapa materi tadi, saya berikan tugas, yaitu identifikasilah kebutuhan pasar lokal dengan cara mengamati lingkungan sekitar kalian berdasarkan suhu udara, adat kebiasaan, kegiatan, dan lain-lain. Kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi oleh produk kerajinan berdasarkan 3 kebutuhan dan kebiasaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Misalnya berdasarkan kondisi lingkungan atau berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut atau berdasarkan kebiasaan atau budaya yang ada di daerah setempat. Nah, identifikasilah sebanyak-banyaknya kebutuhan yang ada di pasar lokal di sekitar kalian. Tapi paling sedikit saya membatasi jumlahnya adalah 2 buah. Kemudian selanjutnya, identifikasilah kebutuhan produk yang sudah ada. Artinya memang produk tersebut sudah pernah diproduksi maupun ide produk yang belum ada. Artinya, kalian menciptakan sendiri kira-kira produk seperti apa yang kalian ingin produksi berdasarkan pasar sasarannya, itu minimal 3 buah. Setelah kalian membuat tugas tadi, kalian akan membuat LK atau lembar kerja lagi, itu mengidentifikasi kebutuhan pasar lokal. Jadi di sini saya udah ngasih contoh kebutuhannya, misalnya alat untuk membawa raket bulu tangkis. Nah, produknya adalah di sini saya membuat sebuah tas khusus untuk membawa keperluan atau perlengkapan dari bulu tangkis. Nah, pasar sasaran saya ini yang akan saya jadikan target untuk saya jualkan atau saya distribusikan itu siswa yang berkecimpung di ekskul bulu tangkis. Nah, kemudian kebutuhan selanjutnya, misalnya nih, masyarakat ini membutuhkan tempat penyimpanan jilbab. Nah, produk atau ide yang akan saya hasilkan produknya itu berupa rak atau hanger yang bisa dijadikan tempat untuk menggantungkan jilbab agar jilbabnya tidak kusut. Jadi pasar sasarannya adalah kebutuhan rumah tangga, bisa jadi ibu-ibu yang membutuhkan atau misalnya remaja-remaja, itu tergantung dengan pasar sasarannya. Baik, sampai di sini penjelasan dari saya. Silakan kerjakan tugas dan LK yang sudah saya berikan, tulis di buku latihan, buat soal dan tabel. Ini langsung dijawab. Silakan kumpulkan tugas ini di pertemuan berikutnya. Setelah itu akan kita periksa bersama-sama jawaban kalian. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.